Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yesi, NIM 2019 008344. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mengenai sumber daya manusia secara global. Pertama, HRM dalam lingkungan global. Lingkungan tempat organisasi beroperasi dengan cepat menjadi lingkungan global. Semakin banyak perusahaan memasuki pasar internasional dengan mengekspor produk mereka, fasilitas gedung negara lain, dan menjalin aliansi dengan perusahaan-perusahaan resmi. Yang kedua, karyawan di tenaga kerja internasional. Yang pertama, tenaga kerja global mengacu pada persediaan dan angkatan kerja internasional, termasuk orang-orang dipekerjakan oleh perusahaan multinasional dan terhubung melalui sistem jaringan global produksi. Ketika organisasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Nurmayang Sari, NIM 2019 008429. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan SDM dalam ekonomi global. Yang pertama, perubahan ekonomi dan teknologi menciptakan lingkungan global untuk organisasi perencanaan sumber daya manusia. Di sini yang dilibatkan dalam keputusan partisipatif sebagai organisasi eksportir atau sebagai perusahaan internasional, multinasional atau global. Contohnya, pemerintah membangun pariwisata dan pengembangan teknologi di Singasari, Malang, Jawa Timur. Itu merupakan perubahan ekonomi dan teknologi menciptakan lingkungan global. Yang kedua, memilih karyawan di pasar tenaga kerja global. Organisasi sering membutuhkan dengan mempekerjakan warga negara tuan rumah untuk mengisi sebagian besar posisi dari mereka, karena alasan utamanya bahwa warga negara tuan rumah bisa lebih memahaminya dengan mudah dan kebiasaan tenaga kerja lokal daripada tenaga kerja asing. Maka dari itu, tenaga kerja lokal tidak mempercayai dengan adanya tenaga kerja asing yang masuk ke dalam penduduk lokal. Yang ketiga, melatih dan mengembangkan tenaga kerja global. Di sini yang pertama penjelasannya program pelatihan untuk tenaga kerja internasional, yaitu biasanya bertujuan untuk tenaga kerja internasional, mengembangkan lebih banyak kesamaan daripada perbedaan antara negara bertujuan untuk melatih dan para karyawan. Yang kedua, yaitu persiapan lintas budaya. Di sini yang dimaksud dari lintas budaya, yaitu pentingnya pemahaman kita untuk bakal di negeri orang. Yang dimaksud dengan lintas budaya yaitu budaya yang berhubungan dengan manusia lain, yang berasal dari budaya yang berbeda. Yang ketiga, pengembangan karyawan global, yaitu dengan cara pelatihan pengembangan eksploratif. Kedua, orientasi dan pelatihan perpindahan, perkembangan berkelanjutan, bantuan pelatihan online. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri lain, teman saya. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sukma Maulinda, NIM 2019 008349. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, manajemen kinerja yang melintasi batas negara. Manajemen kinerja merupakan mengelola sumber daya yang berorientasi yang melakukan proses komunikasi secara terbuka dengan menciptakan visi bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Mengapa sih di dalam organisasi atau perusahaan itu harus menciptakan kinerja? Yaitu guna untuk mencapai tujuan organisasi, menunjukkan hasil atau prestasi organisasi kinerja tersebut. Lanjut, yaitu memberi kompensasi tenaga kerja internasional, yaitu dengan cara memberikan struktur gaji, memberikan pembayaran insentif, dan keuntungan karyawan. Kenapa atasan itu memberikan kompensasi terhadap karyawannya? Yaitu guna untuk
menghargai prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, dan mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, dan memperoleh karyawan yang bermutu, dan memenuhi peraturan-peraturan karyawan. Yang lanjut, hubungan kerja internasional. Hubungan kerja internasional adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kerjasama internasional dilakukan antara negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyatnya dan kepentingan lain yang berpedoman pada politik luar negeri masing-masing negara. Kerjasama internasional adalah salah satu usaha negara-negara untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang sama untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Yang terakhir yaitu mengelola ekspektaris, yaitu ada dua, yaitu dengan cara memilih manajer ekspektaris dan mempersiapkan manajer ekspektaris. Apa sih manajer ekspektaris itu? Manajer ekspektaris adalah penentuan individu mana yang paling mampu menangani tugas di berbagai budaya. Manajer ekspektaris harus memiliki kompetensi teknik di bidang operasi. Jika tidak, maka mereka tidak dihargai oleh bawahannya. Sehingga mengapa di sebuah perusahaan atau organisasi harus memilih manajer ekspektaris agar tidak terjadi kesalahan. Dan apa sih gunanya manajer ekspektaris itu? Gunanya manajer ekspektaris itu jika terjadi misalnya keliruan atau kesalahpahaman di dalam organisasi, mereka bisa dapat berbincang gitu untuk mencari solusinya, sehingga di perusahaan atau organisasi sangat dibutuhkan manajer ekspektaris. Sekian dari kelompok kami, hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, salam.